Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas mungkin pertanyaan sharing Ibu ya. Yang pertama, ini kemarin saya juga pernah menyampaikan ya, bahwa dalam fikih itu selalu ada perbedaan. Itu ya. Coba jenengan pirsani sholat saja mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada bedanya. Jadi kalau di Mekah atau di Madinah tengok kanan tengok kiri gitu ya. Saya pernah ketawa sendiri gitu. Gewong anu sidak keberok kan melu ruku. Karena begitu Allahu Akbar ke sana. Anu jarku belum ini ya. Ngadeg baik gini santai gitu kan. Kadang orang sana kan kalau sholat enggak kayak kita begitu. Nah, ini baru awal, belum kemudian takbiratul ihram misalnya. Ada yang sampai sini, ada yang sini, ada yang sini. Nah kita di Muhammadiyah itu pakai tarjih. Tarjih itu adalah kumpulan ulama-ulama Muhammadiyah yang membahas suatu persoalan hukum yang kemudian diputuskan dengan melihat dalil-dalil yang dianggap paling kuat di antara dalil-dalil yang ada setelah diteliti. Dan Muhammadiyah membuka diri kalau misalnya ada dalil yang lebih kuat itu membuka diri, tidak menutup diri dari. Dan pernah direvisi. Contohnya adalah ketika mengharamkan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu pernah diharamkan, nggak boleh foto Ahmad Dahlan. Tapi setelah dikaji ulang dan sebagainya, begitu ya berdasarkan pertimbangan dan sebagainya boleh fotonya. Nah, itu contohnya gitu ya. Kemudian tadi yang disampaikan tentang sholat, memang menurut majelis tarjih itu saya ada di YouTube saya ada, saya bahas, saya baca tanya jawab tarjih kemudian. Jadi kalau di Muhammadiyah itu yang boleh dikodo hanya puasa. Nggih, monggo laris-laris barokah ya. Aku wis ndongane pindho dina iki ya. Ketemu tak dongakna laris barokah, seneng wae ya. Wis niku nggih. Jadi yang bisa dikodo itu puasa. Jenengan mungkin ada yang lagi halangan sekarang ya, besok dibayar utang. Ngasuk kurang bisa nyar utang, ngasuke maning bisa nyar utang. Selama masih hidup dibayar utangnya. Utangnya jenengan. Ya. Kalau misalnya nanti hutangnya itu belum dibayar, ya ini menjadi utang lagi. Akumulasi dan seterusnya. Nah, ini dengan dasar-dasar firman Allah banyak sekali. Kayak dalam Al-Quran wamal laisa lil insani illa masa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali yang ia usahakan. Jadi amal orang itu tergantung dari amal diri sendiri. Kemudian dalam Quran juga kita sudah hafal semuanya itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau puasa ada dalilnya. Jadi misalnya sekarang nggak puasa, nanti di luar Ramadan bayar. Nah, cara bayarnya kayak beda-beda. Kayak puasa sunnah gisit apa wajib gisit begitu ya. Nah ini beda-beda. Tapi yang ingin saya sampaikan ini. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah juga tidak menunjukkan Rasulullah itu ada sholat yang dibayar atau dikodo, itu tidak ada. Itu kita keyakinannya begitu. Nah saudara kita ini ada yang pendapat kedua. Nah ini yang dipegang oleh teman ibu mungkin ya, bahwa puasa itu boleh dikodo bahkan boleh difidyah. Ya. Pernah dengar ya difidyah ya? Saya juga pernah ngalami. Orang tua saya kan meninggal dulu ketika saya masih muda gitu. Itu saudara-saudaranya pada datang itu. Ibune orang sholat ping pira ya, pirang dina begitu. Nah, gitu. Ya, tidak saya jawab, nanti dijawab malah dihitung kok kan bayar. Karena saya tidak pakai itu. Terus ini barang gawa beras, gawa tempe, gawa janganan. Lho iki padha gawe ning kaya kiye. Ya ditahlili ibune. Wah kurang nganggo kaya kiye, kadhe-adhiku ora padha nganggo. Oh, duraka kowe gitu. Ya memang adalah masalah prinsip keyakinan yang kita ini
tidak bisa memaksa. Jadi memberikan pemahaman pada orang yang belum tahu. Tapi kalau orang yang sudah yakin ini susah. Kalau dengan orang NU misalnya atau yang keyakinannya beda, jangan didebat Bu, nggak bakalan bisa. Goleta kiai sing luwih ampuh. Kuwi nembe jere Mbah Kiai anu ya iku kuwi ora kena sing kaya iku nembe manut. Tapi nek dalil-dalil nggak bisa. Hah? Yang di Biblia itu sholat wajibnya, sholat wajibnya bukan puasa. Oh, kalau sholat itu tidak ada. Nah, kalau saudara kita ini adalah mengambil dikiaskan kepada puasa. Itu. Iya. Oh, anu fidya ya. Iya. 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 Oh iya. Ya pendapat Ibu sudah benar. Itu bukan pendapat Ibu juga, tapi itu adalah merupakan pesan Allah dan pesan Nabi. Jadi begini, sholat itu kalau orangnya masih akalnya berfungsi, dia wajib sholat. Patokannya itu akal, Bu. Jadi kalau akalnya masih sadar, masih apa dia. Tapi kalau akalnya sudah tidak berfungsi, dia tidak wajib sholat. Akalnya sudah tidak bisa ini. Ya, berarti dia di luar, diangkat penanya oleh Allah. Rufi'al qalamu an salasin. Pena itu diangkat ketika satu anak kecil, dua orang tidur, yang ketiga gila atau hilang akal. Itu tidak ada hukumnya. Jenengan lagi sare misalnya melakukan perbuatan apa, wah gitu ora ngerti. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Ya kayak misalnya haji itu menurut Muhammadiyah nggak boleh badal haji dihajikan oleh orang lain. Yang boleh menghajikan adalah ahli warisnya. Tapi menurut mereka kan boleh, malah bisa double. Wong siji bisa menghajikan banyak orang. Nah kan beda dengan kita. Nah kita memakai dalil. Jadi kita ini kalau bertanya apa ana dalilnya, ini kepada kita. Tapi kalau ke sana itu apa salah wanu barang apik, ya ngel ora ketemu. Apa ana dalile karo apa salah iki beda wis ya apa salah wanu barang apik kaya iki ya. Nah kalau kita apa ana dalile begitu. Kemudian yang kedua ini mengenai riwet ya. Mengenai riwet anak itu kan mengalami proses ya visualisasi persepsi anak terhadap kita sama ketika anak itu kalau berdoa nggak boleh teriak-teriak. Tapi kan karena latihan ya kalau itu anak ibu sudah bisa memahamkan yang abstrak, yang gaib, yang sifat itu bagus sekali. Jangan dikasih iming-iming. Dengan berupa materi itu bagus kalau bisa dapat pahala. Ini kan untuk support saja ini kan ya. Support ibaratnya yang pokok ya kita sebagaimana niatkan lillahi ta'ala. Nah itu semua urutin ngadai fatih sehari Ramadhani hati sanati fardol lillahi ta'ala. Ini adalah support. Apa namanya? Ya bentuk penghargaan dari manusia ya seperti itu. Penghargaan dari Allah ini kan sifatnya abstrak. Panjenengan sudah bisa memahami rajin sholat ngapa dan sebagainya karena motivasi pahala. Tapi kan ada motivasi yang lain di sini di belakang, itu pasti itu. Cuma motivasi di belakang ini jangan sampai mengalahkan motivasi kepada Allah. Orang bersedekah dia mencari ridho Allah, tapi juga punya motivasi di belakangnya sana, nun jauh di sana, pengen rezekinya tambah. Tapi yang pokok adalah karena Allah. Nah, yang tidak boleh itu adalah melebihi. Nah ini. Dari yang ini Allah. Nah ini kan abstrak. Yang tidak bisa dinilai dengan mata kita gitu. Kemudian yang ketiga mengenai doa. Doa itu silakan nanti bisa dibuka doa-doa Nabi Ibrahim. Itu bagus-bagus ya. Seperti tadi saya contohkan, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria itu bagus-bagus. Nanti bisa dilihat dibuka. Misalnya tadi Robbi habli minas solihin. 1. 2 milladunka dzurriyyatan thayyibatan. Depannya saya lupa. Robbana hablan
milladungka dzurriyyatan thayyibatan nggih. Nah, itu. Atau doa yang sering dibaca oleh ustadz kita, kiai kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa lain dengan bahasa Indonesia juga tidak mengurangi keutamaan keusuhan dalam berdoa. Selain dalam sholat, itu doa kan bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan kita. Ya tadi itu. Doa dalam puasa itu yang utama adalah itu yang urat saya telah basah, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini doanya variasinya macam-macam. Yang di Indonesia yang populer itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, ki apike mburine tambahi jane ki dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Doa. Karena permohonan kadang-kadang kan kita nggak bisa menghafal ngapa ya doa-doa ini kita inikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ribet secara materi, kalau bisa dihilangkan bagus itu. Ya nanti dapat pahala dari Allah, nggak usah mengharap dari umi ya, dari ayah ya. Ya nggak apa-apa, misalnya udah dapat pahala saya, itu bagus. Nanti berproses dia akan mengalami proses spiritual begitu. Wallahu alam bisawab ya. Saya kira mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mungkin ada yang salah. Ya mohon maaf. Cekap nggih, nggih. Cekap nanti insyaallah ada satu kesempatan lagi. Saya dititipi brosur ini. Mungkin bisa ini ya dari MI Muhammadiyah program tahfidz ya. Mungkin bisa ini ibu-ibu yang hadir ini nanti bisa dibaca-baca, kalau mau tanya juga ini kebetulan saya ini. Saya kira demikian dan terima kasih dari saya, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.